Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar mengenai penataan ruang. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita telah mengetahui tentang konsep wilayah dan pewilayahan serta perkembangan wilayah. Nah, pada pertemuan ketiga ini, penataan ruang menitik beratkan pada bagaimana ruang itu dapat ditata atau diatur. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan konsep ruang dan penataan ruang. Yang kedua, mengklasifikasikan penataan ruang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi struktur penataan ruang. Jadi pada pembelajaran ini kalian akan memperoleh banyak sekali istilah-istilah yang akan ditemui dalam materi penataan ruang ini. Dasar legalitas tentang penataan ruang ini menggantikan undang-undang pada tahun 1992 nomor 24. Nah, digantikan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007. Bagaimana bunyinya? Nanti ada di slide ini. Ruang. Pada pertemuan pertama telah kita bahas wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi segala bentuk fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi itu semua ada di dalam ruang permukaan bumi. Nah, itulah pengertian ruang. Kemudian ada juga pengertian tata ruang. Jadi wujud struktur ruang, dan pola ruang. Nah, bagaimana kita dapat melihat bentukan tata ruang ini? Kalian dapat melihat melalui peta atau hasil penginderaan jauh. Atau juga hasil penginderaan jauh ini dapat diperoleh melalui hasil citra satelit. Nah, struktur ruang yaitu susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis merupakan hubungan fungsional ya di sini. Jadi kalau struktur bentuknya terdiri dari susunan pemukiman, prasarana. Nah, jika kita melihat dalam citra satelit yang kita peroleh, nah kita akan melihat bagaimana sih ini. Apakah strukturnya memanjang sepanjang jalan pemukimannya atau mengelilingi pusat tertentu. Nah, itu. Kemudian pola ruang distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi ketika melihat polanya ruang ini, bentuknya seperti sekolah, berarti itu peruntukannya untuk pendidikan. Nah, penataan ruang suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, selanjutnya ada pengertian wilayah. Wilayah merupakan ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Misalkan telah dibahas wilayah Kecamatan Cipeundeuy. Nah, itu berarti satu kesatuan administratif.
ada batas-batasnya berbatasan dengan wilayah lainnya. Sistem wilayah di sini, struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Nah, pada tingkat wilayah, misalkan Kecamatan Cipeundeuy ini atau Kabupaten Bandung Barat tentunya mempunyai jangkauan pelayanan hanya untuk penduduk misalkan Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu berarti ada satu kesatuan sistem. Kemudian ada juga kawasan. Kawasan di sini wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Nah, nanti di akhirnya banyak contoh-contohnya. Kawasan di sini kita telah mengetahui ada kawasan lindung. Berarti di sini melindungi kelestarian lingkungan hidup ya. Jadi mencakup sumber daya alamnya maupun sumber daya buatannya yang ada di dalam suatu kawasan itu. Kemudian ada juga kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya ini jadi yang dilihat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatannya budidaya ini. Nah, kemudian ada juga kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Apa bedanya antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan ini? Jika kawasan perdesaan berarti kegiatan utamanya pertanian, sementara kawasan perkotaan kegiatan utamanya bukan pertanian, melainkan misalkan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi lainnya. Biasanya kan masyarakat itu mendapatkan sesuatu barang itu harus ke kota dulu. Nah, sementara dari desa memberikan bahan pokok yang dibutuhkan oleh perkotaan. Jadi ada saling terkait interaksinya. Ada juga kawasan agropolitan, kemudian kawasan metropolitan, kawasan megapolitan. Kawasan agropolitan ini berkaitan dengan sistem pemukiman dan sistem agrobisnis. Biasanya ini di wilayah pedesaan ya. Jika kawasan metropolitan itu harus jumlah penduduknya sekurang-kurangnya ada 1 juta jiwa. Nah, kawasan megapolitan itu harus 2 atau lebih kawasan metropolitan. Jadi jumlah penduduknya akan lebih besar, megapolitan ya. Nah, di sini Kota Bandung merupakan kota apa? Metropolitan atau megapolitan. Nah, ini termasuk kota metropolitan. Sementara Jakarta termasuk kawasan megapolitan karena penduduknya sangat banyak sekali, padat. Ada kawasan strategis nasional, berarti cakupannya lebih luas, yaitu cakupannya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sementara kawasan strategis provinsi hanya cakupannya lebih kecil dari kawasan strategis nasional. Di sini berarti kawasan strategis provinsi itu ada 34 provinsi berarti ya di Indonesia. Strategis kabupaten, kemudian ada ruang terbuka hijau. Kawasan strategis kabupaten ini berarti cakupannya di dalam sebuah provinsi itu ada berapa kabupaten, berarti itu dikelola oleh provinsi. Kemudian dari provinsi itu dari gubernur, kemudian diturunkan lagi kabupaten itu oleh bupati ya. Nah, kemudian ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka untuk tumbuh tanaman ya, baik tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Jadi di sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau. Kurang lebih kota itu harus memiliki ruang terbuka hijau itu dalam peraturan 30% itu dalam suatu kota harus ada ruang terbuka hijau atau hutan kotanya, disebut hutan kota ruang terbuka hijau itu. Kemudian ada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian. Nah,
kawasan hutan produksi biasanya itu akan terus di replace jika habis ditebang, harus ditanam kembali. Ada hutan produksi terbatas, atau itu yang terbatas ada produksi tetap seperti karet. Nah, kawasan hutan produksi dikonversi biasanya itu bisa campuran. Nah, kawasan pertaniannya tentu kalau dalam sebuah peta kalian akan melihat di legenda banyak sekali jenis-jenis penggunaan lahan. Misalkan di sini kita melihat dalam suatu wilayah itu ada lahan basahnya, lahan yang tergenang oleh air, kemudian lahan kering seperti bisa saja lahan kering itu lapangan atau kawasan perkebunan di sini. Kemudian peternakan, perikanan itu terpetakan. Nah, dalam sebuah penataan ruang itu. Kemudian ada kawasan pertambangan. Kawasan pertambangan seperti di Kalimantan, di Sumatera itu terpetakan di mana saja kawasan penambangan batu bara itu ya, atau penambangan emas. Nah, itu telah dipelajari di kelas 11 ya anak-anak. Kemudian ada kawasan perindustrian. Ada kawasan perindustrian yang disebut juga istilahnya aglomerasi industri, artinya pengelompokan industri pada suatu wilayah. Nah, contohnya aglomerasi industri ini di Jawa Barat salah satunya di Cikarang, Karawang ya. Nah, jika di daerah dekat-dekat kota Bandung atau Bandung Barat itu di Cimahi ya. Nah, kawasan pariwisata. Kemudian ada kawasan pariwisata. Kawasan pemukiman penduduk. Kemudian ada di sini kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya, yaitu hutan lindung bergambut resapan air. Kawasan perlindungan setempat. Ada pantai, sungai, sekitar danau, sekitar mata air. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, kawasan RTH yang tadi, ruang terbuka hijau, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang terpenting, hidup di sebuah wilayah atau ruang itu yang harus diketahui adalah kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana ini, Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh jalur Ring of Fire. Tentunya kawasan Indonesia itu tidak terlepas dari kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi. Apalagi kalau tidak ada gempa bumi atau gunung api seperti Kalimantan, kebakaran hutan. Nah, selain itu juga di wilayah kota-kota yang telah padat penduduk akan rawan bencana banjir. Jika yang rumahnya dekat dengan lereng-lereng berbukit-bukit yang morfologinya akan mengetahui kawasan itu rawan tanah longsor. Nah, maka harus dipetakan di sebelah manakah pemukiman penduduk harus ditempatkan. Nah, itu ditata kembali ruangnya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat kawasan sempadan sungai. Nah, yang tadi sempadan sungai, lihat ketika air sungai ketinggian air maksimal itu di sebelah kanan kirinya yang poin C, jaraknya rumah itu harus 15 meter dari sungai. Nah, untuk apa fungsinya? Ketika hujan, debit airnya melimpah, otomatis ini akan berfungsi penahan banjir. Di sini ada tanggul yang B itu tanggul alam penahan banjir. Nah, di sini ketika meluapnya ke daerah C yang 15 meter ini. Nah, kita lihat lagi rumah-rumah yang dekat dengan sungai itu memiliki izin tinggal tidak, itu merupakan lahan siapa. Makanya banyak sekali kasus ketika sungai, rumah-rumah yang di pinggir sungai harus
harus dihilangkan rumah-rumahnya. Itu merupakan wilayah konservasi gitu ya. Nah, itu menjadi pertentangan karena mungkin faktor utamanya telah lamanya tinggal, pemerintahnya tidak menegur, tidak memeriksa. Nah, sebenarnya itu merupakan wilayah-wilayah negara ya, lahan-lahan milik negara atau pemerintah daerah gitu ya. Oke, baik. Ini kita lihat lagi di sini. Jika ada titik sumber mata air, nah berarti mata air sumber airnya yang ada di panah. Kemudian berarti wilayah yang abu-abu ini harus dikonservasi. Nah, arahan perlindungannya bagaimana? Harus melindungi daerah atas guna melindungi keberadaan debit sumber air. Artinya di sini ketika daerah pegunungan ada sumber airnya yang titik tengah, lubang tengah yang ini, misalkan pegunungan di bawahnya, ini harus dikonservasi, harus ditumbuh-tumbuhi tumbuhan keras, gak boleh dijadikan pemukiman. Nah, membatasi pemanfaatan atau aktivitas bangunan di sekitar mata air. Makanya di daerah sekitar pegunungan ketika naik sekian itu tidak boleh dibangun, tapi penduduk itu harus hidup di bawah kaki gunungnya, jangan di daerah yang miring-miringnya. Merupakan yang miring-miringnya itulah yang disebut wilayah konservasi. Jika kita amati misalkan daerah pegunungan Gunung Gede Pangrango, nah itu kan kawasan Bogor, Puncak, banyak sekarang dibangun villa-villa. Artinya itu telah merusak kaidah konservasi. Nah, apa yang terjadi masalahnya di sini? Masalah yang utama yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat di wilayah itu masih masih belum bisa tegas gitu terhadap penduduknya. Nah, di sini ya. Nah, ini contohnya wilayah pegunungan. Nah, ini ya kawasan-kawasan yang perlu dikonservasi pada wilayah daratan. Nah, ada wilayah cadangan air tanah. Yang biru ini wilayah cadangan air tanah. Nah, ketika yang atasnya yang banyak pohon itu daerah atas bukit atau gunung, berarti ini tidak boleh dijadikan pemukiman karena ini merupakan wilayah yang akan memberikan sumber air kepada penduduk yang di bawahnya. Nah, kemudian ada di sini juga garis kontur, garis-garis yang menghubungkan ketinggian yang sama. Perlu adanya penanaman tanaman dengan metode terasering. Jadi tanaman yang ditanam itu metodenya sesuai garis kontur. Nah, daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai pada daerah ini rawan terhadap erosi dan longsor, sehingga pada sepanjang aliran sungai perlu dikonservasi dengan cara penanaman pohon, melarang aktivitas yang dapat merusak fungsi konservasi. Jadi tidak boleh ada pemukiman setelah arah aliran sungai, baru di bawahnya pemukiman ya. Yang abu-abunya ini zona abu-abu. Nah, itu penataan ruang yang sebenarnya. Namun saat ini jika kita melihat penduduk atau pemerintah daerah tidak memperhatikan penataan ruang, maka sebelum daerah terlanjur menjadi wilayah yang nantinya tidak rapi, harus ditentukan dari saat ini. Karena jangkanya kita lihat di sini, jangka penataan ruang wilayah nasional itu butuh waktu 20 tahun. Nah, 20 tahun jadi akan ditinjau 5 tahun sekali setiap pergantian pemerintah. Nah, jadi sangat panjang sekali. Sama wilayah tata ruang nasional, kemudian tata ruang provinsi itu 20 tahun ya ditetapkannya, dan nanti jangka waktunya juga sama 20 tahun. Kemudian di sini kabupaten juga sama
dalam jangka waktu 20 tahun. Nah, itu ditinjau ulang. Jadi kalau sekarang penempatan kok ada jalur kereta cepat ya di Cipeundeuy. Dan orang-orang atau masyarakat berkata, buat apa sih, nggak penting itu buat orang-orang berduit gitu ya, buat disiapkan oleh orang-orang Cina. Nah, ada pemikiran masyarakat yang tidak akan sampai. Nah, artinya di sini bahwa 20 tahun ke depan akan menjadi wilayah yang sangat berkembang. Wilayah kita itu akan seperti apa majunya. Nah, itu sudah dilihat oleh negara itu, akan terjadi apa, akan jadi apa negara kita. Nah, makanya direncanakan dibangunnya saat ini gitu ya, walaupun banyak kontroversi. Nah, wilayah kota pemanfaatannya harus ada ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau. Kemudian di sini penyediaan pemanfaatannya untuk pejalan kaki, trotoar, ya angkutan umum. Biasanya itu di wilayah perkotaan harus ada tata ruangnya. Untuk pejalan kaki yang difabel biasanya di perkotaan itu ya. Nah, di sini untuk sumber airnya di mana gitu ya, itu perkotaan. Sementara perdesaan berarti di sini bagian wilayah kabupaten yang pola ruang kawasan agropolitan, misalkan kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian di sini ya. Nah, ini yang Ibu katakan contohnya dalam penataan ruang ini merupakan rencana penggunaan lahan Jawa Timur 2005 sampai 2020. Nah, terlihat di sini bisa dilihat ada cagar alamnya, suaka marga satwanya di mana. Kemudian ini ada yang warna ungu, itu adalah cagar alam. Kemudian taman nasionalnya. Nah, itu ya. Kemudian ada contoh juga di sini peta struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Banten. Ini 2003 sampai 2018. Nah, kita lihat di sini yang warna oranye mendominasi adalah budidaya lahan kerang ya. Budidaya lahan kerang berarti di sini wilayah yang dekat dengan pantai ya. Nah, kemudian ada yang hijaunya yaitu kawasan hutan lindung. Nah, itu yang hijau kawasan hutan lindung. Kemudian ini selanjutnya peta struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat 2001 sampai 2015. Berarti ini telah terrealisasi ya. Jadi kita lihat yang hijaunya itu adalah kawasan lindung ya, kawasan lindung atau kawasan hijau. Masih banyak kawasan hijaunya. Nah, ini peta struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Bali 96 sampai 2011. Nah, belum tentu itu ya yang warna hijau. Hutan lindungnya sekarang masih luasnya sama dengan pada tahun 2011 atau telah berubah. Nah, peta struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini lihat yang warna kuningnya itu sudah banyak sekali pemukimannya ya. Kemudian yang warna oranye di legenda kita lihat ini adalah pusat perdagangan ya. Nah, ruang terbuka hijaunya masih sangat kecil ya, sedikit. Nah, ini harus kurang lebih adanya 30%. Makanya sekarang Monas itu dijadikan sarana dirubah menjadi sarana olahraga. Artinya di sana juga akan ditanam tanaman yang ditanam oleh manusia. Nah, ini untuk melengkapi ruang terbuka hijau. Nah, selanjutnya peta struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang DI Yogyakarta 2002 sampai 2017. Nah, ada hutan lindungnya ya, ada hutan lindungnya di Gunung Kidul, daerah Geopark Gunung Kidul ya, itu hutan lindung. Nah, kemudian ya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti
Silahkan dikerjakan tugasnya pada e-learning. Kemudian jangan lupa kalian tetap semangat dan tetap sehat berada di rumah, karena sebentar lagi kita akan sekolah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.